cemburu, haleluya. Merah-merah nah. Dalam pembacaan ini menceritakan tentang kelahiran Yesus, menceritakan bagaimana dia datang ke dunia, bagaimana dia datang untuk menyelamatkan manusia, yang disebut dengan Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Amin, saudara. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Bagaimana dia menyertai kita sementara dia ada di surga? Tapi lewat kuasa Roh Kudusnya dia menyertai kita. Amin, saudara. Amin. Sekarang semua serba online. Mau pesan bibir merah bisa online. Mau pesan bedak bisa online. Mau pesan kuteks bisa online. Bahkan pacaran pun juga bisa online. Semua serba online. Tapi masalah surga dengan kita tidak bisa online lewat jaringan. Amin, saudara. Masalah surga dengan kita tidak bisa pakai jaringan Telkomsel. Tidak bisa pakai jaringan M3. Tapi kita butuh jaringan namanya hidup dalam kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan ini saya mau tekankan di dalam Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria sesuai dengan peneguhan nikah pada hari ini. Saya tidak tahu yang keberapa sudah di tempat ini saya teguhkan pernikahan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Dulu awalnya keluarga Askodat masih rumah dinding, ya. Sekarang masih begini pun. Saya berharap di gereja yang baru. Saya tidak tahu anak muda siapa yang duluan nanti. Yeskiel kok? Yenri, ya. Saya pikir Yeskiel karena waktu di pelayaran kemarin Yeskiel sama pulang. Dia ketemu satu nona di pelabuhan di sama pulang. Haleluya. Ya. Ya, saya berharap Yenri pembukaan di gedung yang baru. Ya, yang amin itu doakan banyak. Haleluya. Yang bertepuk tangan bisa jadi. Haleluya. Dalam pembacaan ini kita melihat memilih pasangan hidup. Yang pertama, dia harus menjaga kesucian. Amin, saudara. Menjaga kesucian di ayat yang ke-19. Di ayat 18 saya bacakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau menceritakan nama istrinya di muka umum. Ia mau maksud menceritakan dengan diam-diam. Perhatikan ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yesus, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebelum mereka diberkati, mereka menjaga kesucian. Amin, saudara. Mereka menjaga kesucian. Yesus, Maria lahir dari Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus. Namun perhatikan di sini, ketika mereka melamar suami istri, namun Maria sudah mengandung, Yusuf kaget. Kobet bawa bikin apa-apa dan dia baru sebesar. Tentunya dia marah. Siapa yang sudah bikin calon mertua begini? Dia sudah tahu kalau itu datang dari Roh Kudus. Amin, saudara. Namun yang pertama bertunangan
dan mereka menjaga kesucian. 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5. Saya tidak bicara dulu tentang kelahiran Yesus, tapi kita akan masuk tentang bagaimana dalam rumah tangga ini yang akan didikatkan saudara yang kekasih. Ayat 3, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi tidak bisa berhubungan suami istri sebelum diberkati Tuhan. Amin saudara. Namun ya memang tidak bisa pungkiri, kebanyakan terjadi sebelum peminangan sudah hamil. Sebelum peminangan sudah ada anak. Sebelum menikah sudah ada anak. Nah, memang itu tidak bisa dipungkiri karena keadaan dan situasi tradisi yang ada di NTT. Amin saudara. Sehingga mau nikah kadang-kadang tokoh marah karena belum kasih belis. Sehingga kalau nikah tokoh bisa larang, tokoh bisa hambat. Perintah siapa suruh kau kasih nikah, dia belum bayar belis air susu. Tuhan kasih air susu gratis, tokoh paksa 50 juta. Padahal ini anak besar tokoh sampai beli susu 1 barek atau susu 1 dos. Tapi ketika mau nikah tokoh mengamuk, tokoh marah, penta duluan baru lu supaya lu tahu. Tokoh fohe di belakang hanya karena bayar air susu belis, sampai bayar belis. Ini pasangan-pasangan yang sering saya kasih nikah. Ada juga yang mau lapor saya di polisi karena tidak jalankan adab duluan. Ya dulu baik Korea Bapak Henok dulu waktu itu ada orang roti yang saya kasih nikah. Saudara mereka marah karena belum kasih belis. Tapi dengarkan bapak-bapak, adat itu muncul belakangan. Waktu di Taman Eden Adam dan Hawa dikasih nikah sama Tuhan, tidak ada belis di sana. Amin saudara. Amin. Jadi sebenarnya boleh ada pemberian kepada orang tua itu wajar seperti Ishak. Amin saudara. Itu wajar ada. Tapi tidak sampai ditentukan jumlahnya. Yang paling besar di NTT tradisi itu sumbang. Kalau sumbang nikah itu minta kerbau 30 ekor. 1 ekor itu sekarang tahu 30 juta atau berapa itu. Kalikan sudah dengan 30 ekor. Belum lagi kuda, belum lagi babi. Jadi waktu saya pelayanan di Sumba, saya lihat dong ikat ini kerbau, ikat babi tinggi-tinggi harga sampai 9-10 juta. Tapi dalam rumah miring, buang, semua jatuh, sudah saya perbaiki. Beta tanya ini sapi untuk kerbau untuk apa? Babi untuk apa? Mereka bilang untuk adat istiadat. Betapa kita dibodohi, amin saudara. Sehingga kita ini tidak bisa berkembang dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan orang ini saya datang, mereka ini baru datang minta doa ini karena sakitnya parah, ini baru datang sama Tuhan ini. Kalau sakitnya tidak parah, tidak mungkin dia mau datang dan tidak mungkin jadi seperti ini. Amin. Amin. Dokter vonis 9 macam penyakit. Datang dia punya muka semua hitam. Berdiri sudah bisa, tokoh tidak pernah muncul. Haleluya. Jadi beta omong-omong dong berdoa, beta omong-omong dong.
Beta bilang nikah sudah, amin. Beta kasih pengarahan. Ya, biasanya orang alor itu harus ada moko. Apalagi pantar, mokonya juga mahal ya. Alor timur lebih mahal lagi Bapak Henok ya. Mokonya bisa sampai 15 juta. Setiap tahun nanti Inta nikah moko yang harga berapa? Haleluya. Tapi kalau dipaksa-paksa, ada moko baru nikah, kapan bisa nikah? Kalau ditunggu-tunggu beres 50 juta baru nikah, kapan bisa nikah? Sampai kucing keluar tanduk tidak bisa nikah. Dan akhirnya sudah kakek-kakek jalan pakai tongkat ikut nikah masal. Pernah ada di satu tempat itu sudah masuk dalam nikah masal. Dan bapak tua sudah pakai tongkat. Beta kenal juga itu orang. Kenal karena dulu sering pelayanan ke sana ketemu. Pakai tongkat jalan tidak kuat. Dengan istrinya menuju ke gereja untuk penangguhan nikah masal. Jarak 100 meter dia tidak kuat jalan lagi ke dalam gereja. Dan akhirnya lebih kokoh kasih masuk dia di kursi pengantin. Haleluya. Ada tidak boleh menghalangi pemberkatan nikah. Amin saudara. Tradisi tidak boleh menghalangi pemberkatan nikah. Kalau ada uang mau bikin pesta silakan bikin pesta. Tapi jangan berutang terlalu banyak dan bikin pesta. Amin saudara. Ada di satu tempat, dosen pernah bergaul dengan orang. Tiba-tiba dia mau nikah, mau pinjam uang di koperasi. Dengan berharap nanti undang orang datang bawa amplop bisa tutup itu kredit apa koperasi. Dalam pesta potong daging. Daging penuh di belakang. Ternyata yang datang malam cuma sekitar 20 orang. Habis nikah. 1 minggu koperasi datang taki. Datang taki merimut koperasi marah-marah. Tidak punya uang mau bikin pesta. Istri stres lari ke Malaysia. Sampai di Malaysia dia tidak pulang, dia kawin ulang di sana. Kalau tidak punya uang, kenapa mesti bikin pesta? Amin saudara. Amin. Sederhana yang penting diberkati di dalam Tuhan. Saya berharap kalau Yeri tidak punya sapi ke depan, cukup makan kue saja. Haleluya. Ya, liris amin terus. Kalau liris amin terus, Yeri punya hati babunga karena bunga papaya. Saya ini Bapak Henok kemarin ini gara-gara dia saya kena marah dari orang. Dia komen orang punya istri yang aneh-aneh. Ini komennya bisa bikin rusak rumah tangga orang. Dong langsung ibos Pak, itu orang tiap minggu bersaksi. Tiap minggu Pak dong kasih dia khotbah. Kenapa dia aneh-aneh? Beta tegur dia soalnya Bapak beta sengaja. Lu bukan sengaja, memang lu tahu itu Pak. Bilang dia sengaja. Dia apa maksudnya bilang apa dia salah komen, maksudnya salah komen. Saya bilang lu jangan ngomong banyak. Lu yang buat beta yang kena marah. Jadi hati-hati komen-komen karena khotbah ini dinonton. Walaupun jemaat kecil tapi ribuan orang nonton. Dan semua kenal. Ya khotbah yang bersaksi tiap minggu itu kenal semua. Jadi lo tahu. Ya, makanya lo ngomong saya diam, lo marah-marah saya diam. Saya bilang minta maaf dia agak sedikit sakit. Jadi minta maaf. Ya artinya begitu karena bisa lapor polisi kan bapak besar kan di Polda sini. Bapak kecil, wah ini kalau lapor polisi kan tuh jadi masalah nih. Nanti orang itu gara-gara dia ikut Yeremia tuh dia jadi aneh-aneh. Jadi tolong ya jangan komen-komen lagi yang aneh-aneh ya. Ya jangan ya bahaya itu. Ya saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus nanti kalau misalnya Pak Yance lihat atau Uta Soilari sudah di sini gabung dengan Yeremia di Sita Bapak. Ya saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi
Perhatikan, ya kita semua ini secara langsung, orang nonton, orang tahu siapa-siapa yang khotbah, siapa-siapa yang pimpin pujian, siapa-siapa yang bersaksi. Ya, amin saudara. Ya bahkan Mama kasih pun kesaksian itu sampai ke luar negeri. Orang melihat itu kesaksian-kesaksian saudara. Amin saudara. Nah, jadi perhatikan, sebelum dalam pernikahan itu menjaga kekudusan, khusus bagi yang muda-muda. Anak-anak yang masih muda-muda, terlanjur basah tapi berubah. Amin saudara. Tapi yang belum terlanjur, jaga. Intan, ada Putra, ada Farel, walaupun dia masih kecil tapi sudah besar. Saya waktu kasih nikah Glory itu di kamar saja. Saya suruh dua-dua berdiri, saya suruh ikat janji, jangan pegang apa janji nikahnya diucapkan, kasih nikah. Tetangga tidak tahu. Mamanya bilang tidak sah, pokoknya saya sudah berkati mereka, kasih keluar surat nikah. Amin. Orang protes, keluarga saya bilang, dia mau menikah, kenapa dikasih pimpin pujian? Mereka tidak tahu, saya sudah kasih nikah. Karena waktu suruh ambil uang apa babi di kampung, saya kasih uang bis itu. Si Daniel, saya kasih uang bis. Ternyata disuruh ambil babi, pulang dia jalan lenggang kangkong. Saya bilang ini anak mantu yang memang paling baik di kolong langit. Haleluya. Kasih uang ambil dia, ambil babi di kampung, saya kasih uang. Pulang dia sama babi. Ternyata dia mau main otak roti juga. Haleluya. Saya bilang tidak usah lagi, katanya mau bikin acara sudah. Masuk, saya suruh senikah yang saksi Yabes, Iki, Iriana, haleluya. Sah di mata Tuhan. Tetap sah. Pernikahan saya kasih nikah orang itu tidak perlu pakai bapak mama saksi, karena saudara saksi. Tugas saya kasih nikah, saya tidak urus cerai. Mau cerai urus sendiri. Saya tidak akan urus cerai, saya cuma urus kasih nikah. Amin. Mau cerai urus sendiri. Nanti kalau mau urus catatan sipil baru dipakai bapak saksi, mama saksi, kan memang itu persyaratannya. Kan begitu. Tapi kalau gereja tidak perlu, saksi jemaat semua saksi. Tanggal 25 hari ini. Jadi kalau mau cerai urus sendiri, saya tidak akan urus di situ. Urusan cuma kasih nikah. Amin. Haleluya. Jadi saudara, pemberkatan ini sah di mata Tuhan ketika ada janji nikah. Amin. Waktu KKR di besi kamar, dalam sementara KKR ini, tiba-tiba ada orang yang, Pak, ini 2 orang mau nikah. Ini sementara KKR ini. Dan pakai baju bukan pengantin begini, bukan rapi begini. Laki-laki pakai baju kaos, pakai selimut. Mama tua pakai baju rumah datang, maju ke depan. Sementara ada jiwa-jiwa, hampir ribuan orang berdiri, ada KKR. Kita kasih mereka ikat janji nikah, berkati mereka. Amin saudara. Jadi nikah itu tidak susah, yang bikin susah adat. Yang bikin susah itu tradisi. Halo? Jadi pemberkatan tidak susah. Amin saudara. Tidak susah, yang bikin susah itu adat, itu yang bikin orang bertahun-tahun. Oh, tidak nikah itu saudara yang dikasih dalam nama Yesus. Jadi perhatikan di situ ayat yang ketiga. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan penghormatan. Masih pacaran itu kalau laki-laki misalnya Lilis pacaran, laki-laki sudah ajak bikin anak, ini tidak menghormati. Amin. Tidak menghormati. Jadi harus hati-hati. Amin. Lilis, ada Intan, ada Wiwin. Wiwin ini sudah banyak SMS, inbox ini. Sampai larut malam dia inbox. Semoga dia inbox dengan yang lain, bukan dengan yang satu. Haleluya. Ya. Jadi bapak-bapak, khusus yang masih muda, jaga. Amin.
Ya, khususnya masih nona-nona ini jaga. Amin, saudara. Jaga baik-baik supaya saudara nanti berkata nikah pakai seloyar, pakai itu kerudung, tapi perutnya jangan sampai sudah terisi. Amin, saudara. Haleluya. 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 Karena itu sangat menyakitkan. Amin, saudara. Makanya tadi kesaksian mama, anak pernah gagal itu yang memang dipikirkan. Dan puji Tuhan saya lihat berjalan dengan baik kemarin karena dukungan doa. Ya, dukungan doa sehingga semoga dia bahagia. Amin. Semoga dia bahagia. Nah, yang berikut yang kedua. Jadi menjaga kesucian. Yang kedua, Yusuf memiliki hati yang tulus, bersih, dan tidak mau mencemarkan atau memburukkan nama baik Maria. Amin. Yang kedua, yang membuat kita rumah tangga bertahan adalah miliki hati yang tulus. Amin. Lilis, carilah cowok yang hatinya tulus. Untuk apa dia pegawai, punya gaji besar tapi hatinya licik? Amin. Amin. Apa gunanya kelicikan? Tapi cari orang-orang yang tulus. Ketika saudara mendapat orang-orang yang tulus, itu enaknya kenapa? Karena dia tidak akan ungkit-ungkit. Amin, saudara. Amin. Dia tetap mengasihi. Ya, kedua orang nanti misalkan ribut. Wah, ini Inta apa Nita tidak bilang. Lu ini tahu begini. Becari dari pemantau yang ada di sana, sah. Tapi perhatikan hati yang tulus, memulihkan hati yang terluka. Amin, saudara. Amin. Yusuf memiliki hati yang tulus. Ayat yang ke-19. Termasuk suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan. Jangan suka menjelekkan satu dengan yang lain di keluarga. Amin, saudara. Amin.